Sebagai importir, khususnya pemula yang belum pernah melakukan transaksi impor, tentu harus mencari CO partner dagangnya, yaitu eksportir yang bisa menyuplai jenis dan tipe produk yang dibutuhkan importir. Khusus untuk importir pemula, bisa mencari CO partner dagangnya dengan mendatangi Kamar Dagang Industri, Kantor Dagang Industri Daerah, Panitia Kerja Tetap Daerah. Setelah mendapatkan CO partner, importir melakukan korespondensi dengan eksportir yang berada di luar negeri. Korespondensi yang dilakukan adalah mengenai harga, kualitas barang, analisa laboratorium, dan lain-lain. Halo Bu, apakah ini benar dengan Ibu Mulan dari PT Antararna Group? Ya benar, ini dengan saya sendiri. Ada yang bisa kami bantu? Ya, jadi begini Bu, saya berniat melakukan pemesanan produk dari perusahaan Ibu. Saya ingin memesan vakum robot sapu, blender, dan setrika. Ya, gimana Bu? Apakah bisa? Baik Bu, tentu bisa. Lalu untuk harga dan kualitasnya bagaimana? Untuk harganya, vakum robot $17, blender $10, dan setrika $8. Dan kualitas produk kami sangat dijamin. Produk kami sudah banyak digunakan di negara-negara lain. Oke, baik Bu. Kalau begitu saya pesan 20.000 vakum robot sapu, 15.000 blender, dan 10.000 setrika. Dan saya ingin produk yang saya pesan tadi itu dilengkapi dengan asuransi. Baik Bu, tentu bisa. Baik Bu, saya akan menunggu konfirmasi dari Ibu. Dan nantinya saya akan melakukan pembayaran melalui LC. Saya tunggu ya berkas-berkas dari produk yang saya pesan dari Ibu. Baik Bu, untuk berkas-berkasnya akan segera kami kirimkan melalui Gmail. Produknya akan kami kirim setelah kontrak penjualannya selesai dibuat dan ditandatangani. Apakah Ibu setuju? Oke, baik Bu, saya sangat setuju. Saya akan menunggu konfirmasi selanjutnya dari perusahaan Ibu. Selamat bekerja sama Bu. Iya Bu, terima kasih, selamat pagi. Kemudian, setelah didapat kesepakatan yang bersifat lisan, semuanya harus dituangkan secara tertulis dalam kontrak penjualan. Pembuatan dan penandatanganannya dilakukan di atas materai dengan teknis bertemu langsung dan bertatap muka dalam satu meja. Setelah kontrak penjualan ditandatangani, importir harus segera mendatangi bank devisa atau issuing bank di dalam negeri. Peran issuing bank sangat penting bagi pihak negotiating bank di luar negeri, karena pihak issuing bank ini yang nantinya akan melakukan pembayaran devisa kepada negotiating bank. Halo Bu, Selamat pagi, ada yang bisa dibantu? saya dari toko elektronik Jaya sedang melakukan import barang-barang elektronik. Ada vakum robot sapu, blender, dan setrika. Saya ingin konfirmasi pembayaran yang saya lakukan. Berkas-berkasnya saya kirim melalui email ke pihak Ibu. Baik Bu, silakan Ibu lihat dan baca ketentuan untuk melakukan pembayarannya. Ini berkasnya saya lihat dulu ya Bu. Oke Ibu, ini berkasnya sudah lengkap. Bagaimana dengan ketentuan dan persyaratannya? Apakah Ibu menyetujuinya? Baik, saya sangat setuju. Baiklah Bu, terima kasih atas kepercayaannya. Selamat siang. Tahap yang ketiga, Bank Devisa akan menghubungi dan menyampaikan LC ke Bank Devisa eksportir yang berada di luar negeri. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang Bu. Dengan Bank BSN, ada yang bisa kami bantu? Kami dengan Bank Indonesia ingin memberitahu bahwa ada nasabah kami yang ingin mengimpor produk dari perusahaan Antarnama Group yang merupakan salah satu nasabah Ibu.
Oke, kami akan lihat dulu berkas-berkasnya. Kalau sudah lengkap, nanti akan segera kami proses ya, Bu. Untuk LC-nya akan kami kirim melalui Gmail ya, Bu. Tahap yang keempat, Bank Devisa meneruskan LC ke eksportir. Selamat siang, kami dari Bank BSN. Apa benar ini dengan perusahaan ternama grup? Selamat siang, Bu. Iya, benar. Ada yang perlu kami bantu? Begini Bu, kami mendapatkan konfirmasi dari Bank Indonesia bahwa perusahaan ternama grup telah mengajukan LC ke Bank BSN. Jadi mohon Ibu menyiapkan barang yang akan diekspor. Baik, Bu. Barangnya akan kami siapkan dan akan segera kami kirimkan. Untuk pencairan dananya, segera Ibu lengkapi berkas-berkas yang diperlukan. Setelah itu, segera hubungi kami ya Bu. Baik, Bu. Berkasnya akan segera kami lengkapi. Kami tunggu berkasnya Bu. Selamat siang. Baik, Bu. Selamat siang. Setelah importir melakukan permintaan pembukaan letter of credit pada issuing bank di negaranya, serta menyetorkan uang sebesar nilai transaksi impornya, importir hanya tinggal menunggu barangnya sampai dan diterima dari eksportir dari luar negeri. Oleh karena itu, eksportir harus segera mempersiapkan segala sesuatu untuk realisasi ekspornya, di antaranya mempersiapkan produk ekspornya, melakukan pengepakan, fumigasi atau penyemprotan untuk memusnahkan serangga, pengiriman komoditas ekspor dari gudang ke pelabuhan, membuat dokumen pemberitahuan ekspor barang, pengurusan perjanjian di kantor bea dan cukai, dan pemuatan barang atas kapal sampai barang tersebut dimuat. Dan setelah dokumennya siap, dokumennya dikirim ke pihak importir. Selamat siang Bu, kami dari Bank BSN ingin konfirmasi bahwa produk yang Ibu pesan dari perusahaan ternama grup sudah dikirimkan. Dan untuk pengiriman dan lain-lain akan saya kirimkan melalui Gmail ya Bu. Baik Bu, nanti saya akan lakukan pengecekan. Terima kasih Bu. Setelah importir menerima berkas dokumen, berarti barang pesanannya sudah dikapalkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan menghubungi perusahaan pelayaran yang mengangkut komoditas importnya. Hal ini dilakukan untuk mendapat kepastian kapan tibanya kapal tersebut sampai di pelabuhan dan di dermaga mana kapal tersebut akan bersandar, serta di gudang nomor berapa barang tersebut akan diletakkan. Halo Bu, Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? saya mau tanya tentang pengiriman barang yang berlogo bintang dari perusahaan Antararna Group. Kapan barangnya akan tiba ya? Barangnya akan tiba sesuai dengan kedatangan kapalnya, dan kapalnya akan tiba 5 hari lagi. Kapalnya akan bersandar di mana ya? Lalu soal barangnya akan diletakkan di gudang nomor berapa ya Bu? Kapalnya akan bersandar di Pelabuhan Belawan, dan Ibu bisa mengambil barangnya di gudang lini 3. Oke, terima kasih Bu untuk informasinya. Selanjutnya, apabila importir sudah mengetahui posisi dermaga yang menjadi tempat bersandarnya kapal dan mengetahui posisi gudang yang akan menjadi tempat penimbunan barang importnya, maka importir harus segera menghubungi gudang operator. Tujuannya untuk mendiskusikan teknis penumpukan dan penempatan barang importnya. Selamat siang Bu, ada yang bisa saya bantu? Halo Bu, tolong bantu saya untuk simpankan barang yang berlogo bintang dari perusahaan Antararna Group di tempat yang kering dan datar. Lalu barang-barangnya jangan ditumpuk dengan barang yang lain ya. Oh, oke Bu. Terima kasih untuk infonya. Kami akan melakukan apa yang Ibu katakan.
Oke, baik Bu, terima kasih. Selain itu, importir harus menghubungi perusahaan bongkar muat yang akan menangani kegiatan bongkar barang impornya untuk mendiskusikan teknis bongkar muat agar barang yang dimuat tidak rusak dan cacat. Halo Bu, Halo Bu, saya dari toko elektronik Jaya. Ingin menggunakan jasa dari perusahaan Ibu untuk memindahkan barang ke gudang lini nomor 5 dari kapal feri yang bersandar di Belawan 5 hari lagi. Bisa kan Bu? Iya Bu, bisa. Sewaktu mengambil barangnya nanti tolong hati-hati, jangan sampai dibanting. Iya Bu, iya, nanti kami lakukan kayak yang Ibu request ke kami. Ya Bu, terima kasih, selamat siang. Kemudian, importir segera menghubungi perusahaan jasa EMKL untuk melaporkan barang impor ke kantor Bea dan Cukai dengan cara membuat PIP atau pemberitahuan impor barang. Halo Bu, saya dari toko elektronik Jaya. Saya ingin memakai jasa perusahaan Ibu untuk membuat PIP dan melaporkannya ke kantor Bea Cukai. Oke Bu, bisa. Segera kirimkan berkas-berkas yang diperlukan ya Bu. Setelah mendapatkan persetujuan dari kantor Bea Cukai, saya akan hubungi Bu. Cara import barang terakhir dengan menghubungi jasa angkut darat yang akan membawa barang impor tersebut ke toko ataupun ke perusahaan importir. Halo Bu, Selamat pagi Bu, ada yang bisa kami bantu? saya dari toko elektronik Jaya ingin memakai jasa angkut barang dari perusahaan Ibu. Bisa kan Bu? Bisa Bu, barangnya diambil dan diantarkan di mana ya Bu? Barangnya diambil dari Pelabuhan Belawan di gudang lini nomor 5. Lalu diantarkan ke toko saya. Untuk spesifikasi barang dan berkas-berkas lainnya serta alamat akan saya kirimkan melalui email Ibu. Oke, saya tunggu ya Bu. Terima kasih Ibu. Setelah itu, importir tinggal menunggu barangnya diantar oleh jasa angkut barang ke alamat yang telah ditentukan.